Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G akan membahas materi bab 9 dengan topik persediaan masalah penilaian tambahan. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sasabila dengan NPM 24013010292. Saya Rahma Koironisa Rizkiana dengan NPM akhir 381. Saya Hera Beliadin Pramesti dengan NPM akhir 400. Perkenalkan, saya Jessica Putri Sabilillah dengan NPM akhir 414. Perkenalkan, nama saya Ardika Nadia Ramadhani dengan NPM akhir 417. Masuk pada materi yang pertama, yaitu nilai realisasi lebih rendah, atau bisa disingkat menjadi LCNRV. Memiliki pengertian yang mana LCNRV adalah metode penilaian persediaan di mana persediaan dilaporkan pada nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih atau NRV. NRV sendiri memiliki rumus yaitu harga jual yang diharapkan dikurangi biaya penyelesaian dikurangi biaya penjualan. Jika NRV lebih rendah dari biaya perolehan yang disebabkan karena kerusakan, penurunan harga, atau keusangan, maka nilai persediaan harus diturunkan ke NRV. Selisih antara biaya dan NRV sendiri diakui sebagai kerugian penurunan nilai persediaan. Metode penerapan nilai realisasi lebih rendah ini ada yang pertama per item atau individual item, umumnya digunakan dan paling konservatif. Yang kedua, ada per kelompok barang sejenis atau group similar or related items, misalnya produk beku dan kalengan yang diproduksi banyak. Yang ketiga, ada total seluruh persediaan atau total inventory, cocok bila perusahaan hanya menghasilkan satu produk akhir. Penggunaan kelompok atau total dapat mengimbangi penurunan nilai dengan kenaikan nilai item lainnya. Metode pencatatan nilai realisasi lebih rendah ini menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu COGS atau Cost of Goods Sold Method, di mana kerugiannya dimasukkan ke akun harga pokok penjualan, lalu akun kerugiannya tidak ditampilkan secara terpisah. Yang kedua ada loss method, di mana penurunan nilai didebitkan ke akun kerugian penurunan nilai persediaan, juga kerugian ditampilkan secara terpisah di laporan laba rugi. Yang mana ini lebih transparansi dan disarankan untuk menggunakan metode ini. Keduanya bisa diterapkan dalam sistem persediaan perpetual, yang mana metode loss lebih disukai oleh pengguna. Selanjutnya, penggunaan akun allowance, yang mana menyesuaikan nilai dilakukan melalui akun allowance to reduce inventory to NRV, bukan langsung pada akun persediaan. Juga memudahkan rekonsiliasi dan transparansi catatan pembantu. Kelemahan dari LCNRV yang pertama ada asimetri pencatatan, di mana menurunkan nilai diakui saat terjadi, tapi peningkatan nilai hanya diakui saat penjualan. Yang kedua, inkonsistensi antar tahun dalam metode penilaian dapat menyebabkan fluktuasi laba dan dari tahun ke tahun, tergantung kondisi pasarnya seperti apa. Yang ketiga, efek konservatif berupa nilai persediaan di neraca ditampilkan lebih rendah, tapi dampak tidak konsisten pada laba rugi. Kemudian ada basis penilaian, nilai realisasi bersih.
Perusahaan mencatat inventaris di LCNRV, namun ada beberapa situasi di mana perusahaan menyimpang dari aturan LCNRV. Perlakuan semacam itu dapat dibenarkan dalam situasi ketika biaya sulit ditentukan. Barang-barang tersebut siap dipasarkan dengan harga yang dikutip harga pasar dan unit produk dapat ditukarkan. Kemudian situasi umum di mana NRV adalah aturan umum. Terdapat dua situasi umum, yaitu yang pertama inventaris pertanian. Hasil pertanian merupakan hasil panen suatu aset biologis. Aset biologis diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Aset biologis adalah hewan atau tumbuhan hidup seperti domba, sapi, pohon, buah-buahan, atau tanaman kapas. Aset biologis diukur pada pengakuan awal dan pada akhir setiap pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual NRV. Kemudian perusahaan mencatat keuntungan atau kerugian akibat perubahan NRV aset biologis dalam pendapatan saat terjadinya. Kemudian yang kedua yaitu pialang pedagang komoditas. Umumnya mengukur persediaan mereka pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual NRV dengan perubahan NRV diakui dalam pendapatan pada periode perubahan. Kemudian membeli atau menjual komoditas seperti jagung yang dipanen, gandum, logam mulia, dan minyak pemanas. Nah, tujuan utamanya adalah untuk menjual komoditas dalam jangka waktu dekat dan menghasilkan keuntungan dari fluktuasi harga. Kemudian, komitmen pembelian, masalah khusus. Umumnya, penjual tetap memegang hak milik atas barang dagangan. Pembeli tidak mengakui aset atau kewajiban apapun. Nah, jika material, pembeli harus mengungkapkan rincian kontrak dalam catatan di laporan keuangan. Jika harga kontrak lebih besar daripada harga pasar dan pembeli memperkirakan akan terjadi kerugian saat pembelian dilakukan, pembeli harus mengakui kewajiban dan kerugian terkait pada periode terjadinya penurunan harga pasar tersebut. Materi selanjutnya yaitu metode laba kotor untuk memperkirakan persediaan. Nah, salah satu metode pengganti untuk memverifikasi atau menentukan jumlah persediaan yaitu metode laba kotor. Para auditor menggunakan metode ini saat hanya memerlukan perkiraan inventaris perusahaan. Perusahaan juga menggunakan metode ini ketika bencana seperti banjir dan lain sebagainya, yang dapat menghancurkan inventaris atau catatan inventaris. Nah, terdapat metode laba kotor bergantung pada ketiga asumsi berikut. Yang pertama yaitu persediaan awal ditambah pembelian sama dengan total barang yang akan dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu barang yang tidak dijual harus ada di tangan. Yang ketiga yaitu penjualan dikurangi biaya, dikurangi dari jumlah persediaan awal ditambah pembelian sama dengan persediaan akhir. Perhitungan persentase laba kotor. Persentase laba kotor ini dinyatakan sebagai persentase dari harga jual. Contohnya itu menggunakan laba kotor 30% dari penjualan. Laba kotor dari harga jual yaitu metode umum untuk mengutip laba karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu laba kotor berdasarkan harga jual tidak akan pernah melebihi dari 100%. Yang kedua yaitu sebagian besar perusahaan menyatakan barang berdasarkan harga eceran, bukan berdasarkan biaya. Untuk rumusnya ya untuk bagian harga jual yaitu harga jual sama dengan biaya ditambah dengan laba kotor. Sedangkan yang untuk biaya yaitu sama dengan 1 dikurangi persentase dikali harga jual yang tadi dihitung. Selanjutnya yaitu evaluasi metode laba kotor. Nah, salah satu kelemahannya dalam metode ini itu hanya memberikan estimasi saja. Akibatnya, perusahaan ini harus melakukan inventaris fisik untuk memverifikasi inventaris. Nah, kedua, metode laba kotor ini menggunakan persentase masa lalu dalam menentukan markup. Bahwa setiap kali terjadi fluktuasi yang signifikan, perusahaan ini harus menyesuaikan persentase yang sebagaimana mestinya. Ketiga, perusahaan harus berhati-hati dalam menerapkan tarif laba kotor yang menyeluruh. Nah, metode laba kotor ini biasanya tidak dapat diterima untuk tujuan pelaporan keuangan karena hanya memberikan estimasi saja.
Di bagian ini terdapat metode inventaris retail, yaitu metode yang digunakan oleh perusahaan pengecer atau retail untuk menghitung persediaan pada harga eceran, sehingga pengecer dapat menggunakan suatu rumus untuk mengubah harga eceran menjadi harga perolehan. Nah, di metode inventaris retail ini mensyaratkan pengecer untuk menyimpan catatan mengenai, yaitu yang pertama adalah total biaya dan nilai eceran barang yang dibeli. Dan yang kedua, total biaya dan nilai eceran barang yang tersedia untuk dijual. Dan yang ketiga, yaitu penjualan untuk periode tersebut. Di, sehingga sehingga di metode inventaris retail ini pada metode perhitungan terdapat metode konvensional atau conventional method atau LCNRV, dan yang kedua yaitu metode biaya atau cost method. Di bagian ini terdapat pada metode persediaan eceran. Nah, pada contoh data berikut yang berkaitan dengan suatu departemen Fukui Ltd di bulan Oktober, buatlah daftar untuk menghitung persediaan eceran dengan menggunakan metode konvensional dan metode biaya. Nah, di bagian gambar samping ini menampilkan data transaksi persediaan selama periode tertentu, baik dalam nilai kos atau harga pokok maupun nilai retail atau harga jual. Namun datanya dicatat meliputi yaitu ada persediaan awal atau beginning inventory sebesar 52.000 euro pada kos, sedangkan 78.000 euro pada retail. Selanjutnya adalah pembelian atau purchase sebesar 272.000 pada kos, sedangkan 423.000 pada retail. Selanjutnya terdapat fly-in atau biaya angkut sebesar 16.600 pada kos. Selanjutnya terdapat purchase retur atau retur pembelian sebesar 5.600 pada kos, sedangkan 8.000 pada retail. Selanjutnya, terdapat additional markups atau penambahan harga jual sebesar 9.000 pada retail. Selanjutnya, terdapat markup cancellation atau pembatalan kenaikan harga sebesar 2.000 pada retail. Selanjutnya, terdapat markdown net atau penurunan harga jual sebesar 3.600 pada retail. Selanjutnya terdapat nama lagi and fixed EG atau bisa disebut kerusakan atau kehilangan nama sebesar 10.000 pada retail. Dan yang terakhir yaitu sales atau penjualan sebesar 390.000 pada retail. Sehingga data ini akan digunakan untuk menghitung persediaan akhir dengan dua metode perhitungan ini, yaitu ada cost method atau metode biaya dan konversasional method atau bisa disebut metode konversional. Di bagian ini terdapat dua gambar pada metode perhitungan, yaitu metode konversional atau bisa disebut computational method atau cost method atau metode biaya. Nah, untuk menghitung barang yang tersedia untuk dijual atau good available for sale ini yaitu persediaan awal ditambah pembelian tambah buy-in atau biaya angkut dikurangi purchase retur atau retur pembelian ditambah net markups ini terdapat dari additional markups dikurangi markup cancellation. Lalu dikurangi next markdowns ini hanya untuk berlaku pada cost method atau metode biaya. Lalu dikurangi sekali lagi atau back lagi atau kerusakan atau kehilangan normal. Nah, perbedaan dari cost method atau metode biaya dan
metode konvensional atau conventional method. Nah, bedanya apa? Nah, di cost method ini, semua penyesuaian termasuk markdown ini dimasukkan dalam perhitungan rasio. Nah, rumus total cost atau harga pokok dibagi total retail atau harga jual. Sedangkan conversational method ini bedanya adalah markdown ini tidak dimasukkan dalam perhitungan rasio. Dengan rumus total cost atau harga pokok dibagi total retail atau harga jual tapi tanpa markdown. Nah, sedangkan pada persediaan akhir cost dan retail ini, yaitu pada cost ini terdapat ending inventory at retail dikalikan cost to retail untuk mendapatkan ending inventory at cost. Sedangkan persediaan akhir pada retail yaitu good available for sale atau retail dikurangi penjualan dan spoilage atau backage dan hasilnya adalah ending inventory at retail. Masuk ke perhitungan berdasarkan gambar ini yaitu di metode biaya ini atau cost method dibagikan menjadi dua perhitungan, yaitu good available for sale pada retail dan good available for sale pada cost. Nah, pada good available for sale pada retail ini yaitu persediaan awal sebesar 78.000 euro ditambah pembelian sebesar 423.000 euro ditambah buy-in sebesar 16.600 euro dikurangi purchase retur atau retur pembelian sebesar 8.000 lalu ditambah net markups ini sebesar 7.000. Nah, kenapa net markups ini sebesar 7.000? Karena pada net markups ini terdapat dari additional markups dikurangi markup cancellation. Pada halaman sebelumnya ini yaitu additional markups ini sebesar 9.000 dikurangi dikurangi markup cancellation sebesar 2.000 maka hasilnya 7.000. Lalu selanjutnya dikurangi markdown net ini sebesar 3.600. Maka total good available for sale pada retail ini sebesar 496.400. Selanjutnya terdapat good available for sale pada cost, yaitu terdapat persediaan awal sebesar 52.000 euro ditambah pembelian sebesar 272.000 euro ditambah buy-in atau biaya angkut sebesar 16.600 euro. Lalu dikurangi purchase retur sebesar 5.600, maka total good available for sale pada cost ini sebesar 335.000 euro. Lalu selanjutnya mencari cost to retail ratio dengan rumus total cost. Lalu mencari cost to retail ratio dengan rumus total cost atau harga pokok dibagi total retail atau harga jual sama dengan 335.000 euro pada cost dibagi 496.400 euro pada retail sama dengan 67,49%. Lalu untuk mencari ending inventory at retail ini yaitu 496.400 euro dikurangi 390.000 euro dikurangi 10.000 euro. Maka hasilnya 96.400 euro. Lalu di tahap yang terakhir ini yaitu ending inventory at cost yaitu 96.400 pada ending inventory at retail tadi dikali
0,49% pada cost to retail ratio. Maka hasilnya 65.060 euro. Sedangkan metode konvensional di gambar kedua ini yaitu good available fossil pada cost ini yaitu persediaan awal sebesar 52.000 euro ditambah pembelian sebesar 272.000 euro ditambah fly-in atau biaya angkut sebesar 16.600 dikurangi purchase retur atau retur pembelian sebesar 5.600. Nah, sehingga total good available for sale pada cost ini sebesar 335.000 euro. Namun, pada metode konvensional ini, markdown ini tidak dimasukkan dalam perhitungan rasio. Selanjutnya, di tahap kedua, yaitu cost to retail ratio. Dengan rumus di metode konvensional ini, yaitu total cost atau harga pokok dibagi total retail atau harga jual, tapi tanpa markdown. Sama dengan 235.000 euro pada cost dibagi 400.000 euro pada retail. Sama dengan 67,0%. Setelah itu, di tahap selanjutnya ini mencari ending inventory at retail, yaitu tetap 96.400 euro. Setelah itu, tahap selanjutnya yang terakhir adalah ending inventory at cost. Ini yaitu 96.400 euro dikali 67,0% sama dengan 64.588 euro. Di bagian ini terdapat ilustrasi 9.22. Nah, dalam ilustrasi ini terdapat item khusus berkaitan dengan metode eceran. Nah, yang pertama adalah biaya angkut atau freight cost. Dan yang kedua, retur pembelian atau purchase retur. Dan yang ketiga, potongan pembelian dan pengurangan harga atau purchase discount and allowance. Dan yang keempat, ada pengiriman masuk atau transfer in. Dan yang kelima, ada kekurangan normal atau normal short X6. Dan yang keenam, ada kekurangan abnormal atau bisa disebut abnormal short X. Dan yang terakhir, ada potongan bagi karyawan atau employee discount. Nah, di bagian ini terdapat evaluasi metode persediaan eceran. Nah, yang digunakan untuk alasan sebagai berikut di antaranya, yaitu ada yang pertama, memungkinkan untuk perhitungan laba bersih tanpa perhitungan fisik persediaan. Dan yang kedua, merupakan tindakan pengendalian dalam menentukan kekurangan persediaan. Dan yang ketiga, untuk mengatur jumlah barang dagangan yang ada. Dan yang keempat, sebagai informasi bagi pihak asuransi. Sehingga beberapa perusahaan menyempurnakan metode eceran dengan menghitung persediaan secara terpisah dengan menurut departemen atau kelas barang dagangan dengan nilai laba kotor yang sama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang presentasi persediaan. Standar akuntansi mensyaratkan 7 pengungkapan. Yang pertama ada kebijakan akuntansi yang dianut dalam pengukuran persediaan, termasuk rumus biaya yang digunakan, rata-rata terimbang, dan FIFO. Kedua, jumlah total persediaan yang tercatat dan jumlah tercatat dalam klasifikasi. Klasifikasi umum persediaan adalah barang dagangan, perlengkapan produksi, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Ketiga, jumlah bawaan persediaan yang dicatat pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan. Yang keempat, jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode tersebut.
Kelima, jumlah setiap penurunan nilai persediaan yang diakui sebagai bahan pada periode tersebut dan jumlah setiap pembalikan penurunan nilai yang diakui sebagai pengurangan beban pada periode tersebut. Keenam, keadaan atau peristiwa yang menyebabkan pembalikan penurunan nilai persediaan. Ketujuh, jumlah bawaan persediaan yang dijaminkan untuk kewajiban jika ada. Selanjutnya, analisis persediaan. Rasio umum yang digunakan dalam pengelolaan dan evaluasi tingkat persediaan adalah perputaran persediaan dan rata-rata hari untuk menjual persediaan. Yang pertama, perputaran persediaan. Mengukur beberapa kali rata-rata perusahaan yang menjual inventaris selama periode tertentu. Contohnya dalam laporan tahun 2015, Deadline PLC melaporkan persediaan awal sebesar 372 juta, persediaan akhir sebesar 263 juta, dan harga pokok penjualan sebesar 1.319 juta untuk tahun tersebut. Jadi perhitungannya perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Jadi 1.319 dibagi 872 ditambah 363 dibagi 2, hasilnya 3,59 kali. Yang kedua, rata-rata hari untuk menjual persediaan. Ukuran mewakili jumlah rata-rata hari penjualan di mana suatu perusahaan memiliki persediaan. Perhitungannya perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. 1.315 dibagi 872 ditambah 363 dibagi 2, hasilnya 3,59 kali. Jadi rata-rata hari untuk menjualnya 365 hari dibagi 3,59 kali, jadi hasilnya setiap 101,7 hari. Baik, sekian pemaparan materi yang sudah saya dan teman saya jelaskan. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.